Selamat malam Bapak, Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Cikandeng. Sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali bersama saya, Tidak Bosan dan Benar kita Ibu Erniasi SP3R dalam acara pembahasan kelima program bergema tahun 2020. Nanti pertama adalah kemampuan berjaring untuk diinterpretasi. Yang kedua ada home. Lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelumnya izinkan saya untuk mengadakan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi oleh siswa. Tiga adalah tanya jawab atau sharing session, dan yang keempat adalah penutup. Baik, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan layanan saya persilakan. Oke, Bu Lilik, saya cek sound dulu. Suara saya jelas nggak, Bu? Halo? Suara saya jelas nggak, Bu Lilik Punten? Oke, soalnya tadi soalnya agak kurang ini. Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillah, weekend kita Sabtu Minggu sudah terlewati ya, Bapak Ibu. Bagaimana weekendnya, Bapak Ibu? Apakah menyenangkan weekendnya? Mudah-mudahan weekendnya menyenangkan ya Bapak Ibu, walaupun di rumah aja, no healing. Iya. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya langsung share screen aja ya, karena malam ini memang kebetulan materinya lumayan banyak yang dititipkan oleh pihak BLPT kepada peserta bergema, lumayan banyak slide-nya. Jadi saya mohon izin, untuk share screen terlebih dahulu. Bu Lilik, punten, apakah sudah terlihat slide-nya? Saya belum. Sudah, Bu R. Sudah, berarti sinyal kali ya yang dari Bu Lilik. Oh, udah. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mencapai ke pengimbasan kelima, berarti sebentar lagi program bergema akan berakhir ya Bapak Ibu di pengimbasan ke-6. Ini adalah pengimbasan kelima malam ini. Jadi pengimbasan kelima ini topik pengimbasannya ada dua ya Bapak Ibu, yaitu tentang kemampuan berjejaring untuk pengimbasan berdampak, dan yang kedua yaitu tentang alat bantu komunitas belajar untuk optimalisasi kombel atau komunitas belajar. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, informasi penting yang dititipkan oleh pihak BLPT kepada peserta bergema untuk diberikan atau diinfokan kepada rekan sejawat di instansi masing-masing. Nanti ya Bapak Ibu ada info penting setelah saya memaparkan dua topik pengimbasan malam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, kemarin ketika pembekalan kelima, di situ ada yang namanya praktik baik. Praktik baik ini disampaikan oleh Pak siapa namanya ini ya, lupa ya, Pak Joy atau siapa gitu. Nah, jadi praktik baik ini tentang keterampilan penting penggerak dalam membangun jejaring yang kuat melalui komunitas belajar. Nah, jadi kenapa sih pihak BLPT yang di bawah naungan Kemendikbudristek ini
kenapa membentuk program bergema, karena mereka ingin kita satu instansi itu bisa saling membangun jejaring yang baik untuk untuk pengimbasan kepada anak, sehingga kita bisa memfasilitasi anak untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini adalah praktik baik dari Pak Parudin, SPD MPD. Beliau adalah guru berprestasi dan guru inovatif tingkat nasional, Bapak Ibu. Ini adalah profil beliau, dan moto beliau itu adalah proses belajar saya adalah saya harus terus belajar agar murid-murid saya bangga ketika belajar dengan saya. Jangan menuntut yang luar biasa kepada murid-murid kita kalau kita biasa-biasa saja tampil di hadapan mereka. Nah, jadi intinya kenapa sih program bergema ini diselenggarakan? Jadi program bergema ini memang sengaja diselenggarakan oleh GTK atau Kementerian Pendidikan, karena untuk merangkul Bapak Ibu, merangkul kita semua, khususnya guru-guru untuk terus belajar, karena memang ada pepatah, kalau misalkan kalian ingin terus menjadi guru, ayolah kita terus belajar, karena memang semakin ke sini kan dunia teknologi semakin kuat. Jadi kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Jadi sehingga kita sebagai guru tidak kudet atau tidak kurang update. Jadi kita harus update terus proses pembelajaran kita sebagai guru gitu. Jadi intinya kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah profil dari Pak Parudin tadi. Selamat datang, teruslah bergema dan berdampak. Jadi pihak BLPT yang di bawah naungan Kemendikbudristek itu mengajak kita semua Bapak Ibu untuk membangun jejaring. Nah, untuk membangun jejaring, kenapa sih kita harus membangun jejaring? Karena jejaring itu memang penting Bapak Ibu untuk ke depannya, sehingga berdampak kepada khususnya untuk murid-murid gitu ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Jejaring itu apa sih? Nah, jejaring ini merupakan kumpulan individu atau organisasi yang saling terhubung didasarkan pada hubungan sosial, profesional, atau minat yang sama dan membentuk sebuah sistem yang saling mendukung. Nah, jejaring juga seringkali diibaratkan seperti sebuah jaringan sosial yang saling terhubung. Setiap individu atau komunitas dalam jejaring memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Nah, jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, yuk kita bangun jejaring di dalam dulu Bapak Ibu. Nah, kenapa program bergema ini pengimbasannya harus ke teman sejawat dulu atau harus ke dalam instansi sekolah masing-masing dulu? Karena memang pihak BLPT itu ingin mengajak yang teman sejawat dulu, ingin mengajak yang di dalam dulu sebelum mereka atau peserta bergema ini keluar. Jadi saya sebagai peserta bergema ini memang punya tantangan ke depannya untuk mengajak Bapak Ibu, yuk kita sama-sama kita membangun jejaring untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa sih jejaring itu penting? Nah, jejaring itu penting diantaranya ada 4 alasan ya Bapak Ibu. Yang pertama, memperluas jangkauan. Yang kedua, akses informasi. Yang ketiga, mendapatkan dukungan. Dan yang keempat, membuka peluang baru. Mungkin sebagai makhluk sosial ya Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti memerlukan bantuan orang lain, kita pasti memerlukan istilahnya uluran tangan orang lain untuk mendapatkan informasi atau untuk memperluas jaringan gitu kan. Jadi memang jaringan
yang kuat itu ibarat akar yang kuat pada sebuah pohon, Bapak Ibu. Semakin kuat akarnya, semakin kokoh pohon tersebut berdiri. Begitu pula dengan jejaring, Bapak Ibu ya, semakin luas dan kuat jaringan kita, semakin panjang atau banyak peluang yang akan kita dapatkan. Seperti sekarang, Bapak Ibu, kita berada di dalam satu instansi, kita berada di dalam satu sekolah yang bernama SMK Negeri 1 Cikande. Ketika kita memiliki jejaring yang kuat sesama anggota atau sesama guru-guru yang ada di dalam instansi itu, pasti kita akan menjadi sebuah akar yang kuat, Bapak Ibu, sehingga kita akan memunculkan atau menciptakan sekolah yang begitu bagus gitu, yaitu SMK Negeri 1 Cikande gitu kan, Bapak Ibu ya. Jadi yuk kita saling membentuk atau menciptakan jejaring yang baik sesama guru atau sesama pegawai yang lainnya yang ada di SMK 1 Cikande. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kemampuan jejaring itu yang pertama yaitu keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, maksudnya keterampilan komunikasi yang efektif itu seperti apa? Yang pertama yaitu aktif mendengarkan, yang kedua berbicara dengan jelas dan persuasif, dan yang ketiga menguasai bahasa tubuh. Nah, ini adalah praktik baik yang diberikan oleh Pak siapa tadi namanya ya. Nah, di sini ada 3 poin ya Bapak Ibu. Jadi untuk memiliki jejaring yang kuat seperti tadi akar yang kuat tadi, kita harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana sih kita memiliki keterampilan komunikasi yang efektif? Ya harus dilatih ya Bapak Ibu ya, sama saya juga sekarang belum menjadi apa-apa, saya sedang belajar Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon izin Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama menciptakan komunikasi yang efektif di mana kita bisa aktif mendengar, kita bisa aktif berbicara dengan jelas, dan kita bisa menguasai bahasa tubuh, karena kunci dari komunikasi itu adalah membangun hubungan, di mana seorang penggerak komunitas belajar itu harus mampu berkomunikasi dengan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, jadi inilah kemampuan yang harus kita latih Bapak Ibu ya, kemampuan yang harus kita bangun dengan sesama teman sejawat supaya tidak ada miskomunikasi. Seperti itu, inilah pentingnya program bergema yang diadakan oleh pihak BLPT gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kita menciptakan cooperation atau kekompakan dalam satu instansi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada keterampilan berkolaborasi untuk menghasilkan kolaborasi yang kuat di komunitas belajar. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu yang lain yang belum memiliki komunitas belajar, siapa tahu nanti dapat menciptakan komunitas belajar. Karena kemarin ketika pembekalan kelima, ada salah satu peserta yang bertanya, apakah boleh di dalam satu sekolah itu memiliki lebih dari satu komunitas, dan jawabannya adalah boleh. Yang penting visi misinya jelas, yang penting visi misinya tidak tabrakan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah kalau misalkan di dalam satu sekolah itu memiliki komunitas belajar lebih dari satu, karena memang kita tahu untuk pendaftaran penggerak komunitas di PMM itu hanya dibatasi 3 orang ya Bapak Ibu. Jikalau memang misalkan Bapak Ibu yang lainnya yang belum berkesempatan untuk memiliki komunitas, itu bisa dibangun Bapak Ibu. Nah, semakin banyak komunitas yang terbentuk di SMK atau di sekolah kita, semakin banyak jejaring yang kita bisa buat ya Bapak Ibu, semakin banyak kolaborasi atau kontribusi yang bisa kita berikan untuk sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada keterampilan berkolaborasi. Keterampilan berkolaborasi itu ada 4 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan tim, yang kedua menghargai perbedaan, yang ketiga membagi tugas, dan yang keempat mencapai tujuan bersama. Nah,
Kalau misalkan di dalam satu instansi itu pasti memiliki tujuan bersama ya Bapak Ibu. Jadi kolaborasi inilah penting untuk menjadi kunci keberhasilan dalam setiap pekerjaan. Karena kita tidak bisa bekerja satu orang saja, tapi kita harus memiliki kolaborasi dengan orang lain. Kita memerlukan kontribusi dari orang lain gitu kan, sehingga kontribusi yang lain dan yang kita digabungkan menjadi tujuan bersama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Memang ketika kita berada di dalam satu instansi, ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita harus memberikan kepercayaan kepada orang lain itu untuk memberikan kontribusinya, di mana membangun kepercayaan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu harus konsisten, harus menepati janji, dan harus menunjukkan empati. Nah, kepercayaan ini merupakan fondasi dari setiap hubungan gitu kan. Sehingga seorang penggerak komunitas itu harus mampu membangun kepercayaan dengan orang lain. Dengan kepercayaan, orang lain akan lebih mudah untuk bekerja sama dan mendukung kita. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain, terutama dengan teman sejawat kita ya Bapak Ibu. Yuk, saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Ini saya juga sedang belajar, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, sehingga indah sekali ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan di dalam instansi kita kepercayaan itu saling terbangun, kolaborasi saling terbentuk, kontribusinya saling memberikan, sehingga sekolah kita itu memiliki sekolah yang berdampak untuk murid-murid kita gitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada fungsi untuk jejaring, yaitu dorong partisipasi aktif. Nah, manfaat dari jejaring yang baik yaitu mendorong partisipasi aktif. Ketika kita berada di dalam satu instansi, kita biasanya memiliki atau memberikan atau membentuk kegiatan yang menarik. Nah, jadi kegiatan yang menarik ini dapat dirancang dengan minat anggota komunitas belajar, lalu pengakuan dan apresiasi. Kenapa sih pengakuan dan apresiasi itu penting? Karena pengakuan dan apresiasi itu merupakan bukti bahwa adanya kontribusi dari anggota atau dari teman sejawat kita di dalam satu instansi gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada manajemen waktu yang efektif. Di sini ada 6 poin untuk menumbuhkan manajemen waktu yang efektif. Yang pertama yaitu prioritaskan tugas, yang kedua buat jadwal yang realistis, yang ketiga memanfaatkan teknologi, yang keempat mendelegasikan tugas, yang kelima mengatur waktu istirahat, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menyesuaikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada tips untuk memanage waktu ya Bapak Ibu, sehingga jejaring kita bagus gitu, sehingga jejaring yang kita bentuk di dalam satu instansi kita tercapai gitu. Yang pertama yaitu katakan tidak. Jangan takut untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas kita. Yang kedua, fokus pada satu tugas, di mana kita harus menghindari multitasking untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, belajar dari orang lain. Nah, belajar dari orang lain ini maksudnya mencari tahu bagaimana orang lain mengelola waktu mereka dan menerapkan tips yang sesuai. Lalu pada akhirnya ya Bapak Ibu, jejaring itu adalah aset berharga. Keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan membangun kepercayaan itu sangat penting di dalam satu instansi atau dalam satu sekolah. Dan teruslah belajar dan beradaptasi. Nah, inilah beberapa keterampilan penting yang Bapak ini berikan tadi untuk memaksimalkan dirinya sebagai seorang penggerak komunitas dalam membangun dan memanfaatkan jejaring. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang untuk berjejaring ini bukan hanya kita sebagai tim penggerak komunitas, tetapi Bapak Ibu juga sebagai guru atau sebagai TU bisa meningkatkan jejaring Bapak Ibu juga
khususnya dalam instansi setempat gitu. Nah, inilah profil dari Pak Parudin tadi ya Bapak Ibu. Ini adalah tips-tips atau praktik baik dari Pak Parudin, di mana Pak Parudin ini menerapkan atau menumbuhkan jejaring yang baik di dalam sekolah beliau. Sekolah beliau itu berada di SMP Negeri ke-1 Kendari ya Bapak Ibu. Nah, tadinya juga Pak Parudin ini merupakan guru biasa ya Bapak Ibu, karena Pak Parudin ini merupakan guru berprestasi dan guru inovatif, makanya Pak Parudin ini memberikan praktik baiknya supaya memiliki jejaring yang baik di dalam satu instansi sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi indah sekali ya Bapak Ibu ketika di dalam satu sekolah kita memiliki komunikasi yang baik, tidak ada miskomunikasi antara satu guru dengan guru yang lainnya. Kita saling memberikan kontribusi untuk kemajuan sekolah kita. Indah sekali ya Bapak Ibu ya jika seperti ini. Inilah praktik baik yang disampaikan oleh Pak Parudin tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya akan lanjut ke materi yang kedua ya Bapak Ibu. Materi yang kedua ini yaitu tentang alat bantu komunitas belajar. Sudah terlihat Bu Lilik materi yang kedua ini slide-nya? Yang tentang alat bantu komunitas? Dan saya belum Bu. Oh belum ya, coba saya stop sharing dulu. Si Pak Parudin. Oh masih Pak Parudin ya Pak, sebentar. Sudah terlihat Bu Silvi atau Bu Lilik? Sudah. Oke, nah Bapak Ibu, ini materi yang kedua ya Bapak Ibu, nanti yang terakhir ada informasi penting dari BLPT. Nah Bapak Ibu, materi yang kedua ini, tadi kan materi yang pertama itu kan praktik baik dari Pak Parudin ya Bapak Ibu, bagaimana menciptakan jejaring yang baik di dalam satu instansi sekolah. Yang kedua materinya yaitu tentang alat bantu komunitas belajar. Memang kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu, keberadaan komunitas belajar di dalam sekolah itu merupakan alat bantu komunikasi kita Bapak Ibu ya, di mana ketika ada permasalahan antara satu, misalkan kita ada permasalahan nih di dalam siswa itu misalkan kurang motivasi, nah kita bantu untuk menghadirkan narasumber untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah materi yang kedua dalam pengimbasan malam ini, yaitu tentang alat bantu komunitas belajar. Nah, alat bantu atau paket belajar komunitas belajar ini ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada panduan optimalisasi komunitas belajar, yang kedua instrumen refleksi, yang ketiga buku saku, yang keempat pelatihan mandiri, yang kelima seri belajar, yang keenam video praktik, dan yang ketujuh paparan materi. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang berinisiatif membentuk komunitas belajar lagi mungkin ya Bapak Ibu, nggak apa-apa karena memang kemarin dari pihak BLPT atau dari pihak GTK juga mengizinkan di dalam satu sekolah itu lebih dari satu komunitas belajar, karena semakin banyak komunitas belajar yang kita bentuk, semakin banyak jejaring yang kita akan dapatkan gitu ya Bapak Ibu. Yang penting visi dan misinya jelas, yang penting visi misinya tidak bertabrakan tetapi kita saling berkolaborasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah materi untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin membentuk komunitas belajar lagi. Nah ya Bapak Ibu, jadi komunitas belajar itu ada 2 ya Bapak Ibu, ada komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kalau komunitas belajar antar sekolah itu ya komunitas ya antar sekolah gitu, seperti komunitas di sekolah kita, komunitas edukator keren atau korek, itu merupakan komunitas antar sekolah. Kenapa saya sebut komunitas antar sekolah? Karena kita mengajak antar sekolah, mengajak sekolah-sekolah yang lain untuk bergabung seperti itu. Nah, kalau komunitas dalam sekolah itu adalah komunitas internalnya. Bisa seperti Kompasi atau komunitas praktisi SMK 1 Cikande seperti itu. Jadi
kita itu Korek dan Kompasi itu memang satu tim ya Bapak Ibu, tetapi untuk target pasarnya itu beda, bukan target pasar ya, target audiensnya beda. Kalau misalkan komunitas edukator sekolah itu kita eksternal atau antar sekolah, kalau Kompasi itu komunitas praktisi SMK Cilhatu Cikande itu internal atau dalam sekolah, sehingga visi dan misi kita juga istilahnya agak berbeda, tetapi ketika kita mengadakan webinar atau mengadakan pembelajaran bersama, kita dalam satu tim. Nah, komunitas antar sekolah itu wajib didaftarkan di PMM. Kenapa wajib? Karena untuk berbagi praktik baik. Tetapi kalau misalkan komunitas dalam sekolah itu tidak wajib atau sunnah didaftarkan di dalam PMM. Sunnah ya Bapak Ibu, karena kalau komunitas dalam sekolah itu kan merangkul instansi yang ada di dalam doang gitu ya Bapak Ibu, tapi kalau antar sekolah itu mengajak yang lainnya juga gitu, sehingga bisa berbagi praktik baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti materi ini ada nih di dalam soal itu Bapak Ibu, nanti di dalam soal Kahoot nanti ya Bapak Ibu. Saya kasih bocoran nih satu soal nih. Nanti ada soalnya, apakah komunitas antar sekolah wajib didaftarkan? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, bocoran soal di Kahoot ya Bapak Ibu. Karena nanti seperti biasa di akhir pengimbasan ini ada permainan Kahoot ya Bapak Ibu. Nah, jikalau Bapak Ibu ingin membentuk komunitas belajar, yang pertama Bapak Ibu harus memiliki panduan optimalisasi komunitas belajar. Nah, panduan ini bisa Bapak Ibu download di PMM ya, Bapak Ibu di fitur komunitas. Di sini ada peningkatan kapasitas guru atau COP, dan ada juga peningkatan hasil belajar murid PLC. PLC itu Professional Learning Center kalau nggak salah. Nah, di sini ada nomor 2. Nomor 2 itu yaitu tentang instrumen refleksi komunitas belajar. Nah, jadi seperti halnya kemarin ya Bapak Ibu, Kepala Dinas saya dengar dari Pak Jainuddin sebagai selaku Kepala Sekolah, setiap sekolah sekarang wajib mengisi instrumen refleksi komunitas belajar, karena sekarang diwajibkan Bapak Ibu setiap sekolah itu harus memiliki yang namanya komunitas belajar minimal 1. Sehingga yang bisa mengisi instrumen refleksi ini yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua yaitu penggerak komunitas belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi sekarang diwajibkan Bapak Ibu setiap sekolah itu memiliki komunitas belajar minimal 1 komunitas. Seperti itu ya Bapak Ibu, baik itu komunitas dalam sekolah ataupun antar sekolah. Nah, yang ketiga di sini ada buku saku komunitas belajar ya Bapak Ibu. Nah, buku saku ini diperuntukkan untuk komunitas antar sekolah. Ada 3 buku saku. Yang pertama yaitu buku saku Kombel guru antar sekolah. Yang kedua yaitu buku saku Kombel pengawas, dan yang ketiga yaitu buku saku Kombel kepala sekolah. Nah, jadi kita jikalau ingin membentuk sebuah komunitas belajar, itu kita tidak serta-merta bikin aja, tidak Bapak Ibu, tetapi ada panduan-panduannya, tetapi ada buku sakunya seperti itu. Nanti tautan-tautan ini nanti ada di sini. Siapa tahu nanti Bapak Ibu memerlukan, bisa ya Bapak Ibu nanti saya berikan tautannya untuk Bapak Ibu pelajari jikalau Bapak Ibu ingin membentuk sebuah komunitas belajar gitu ya, baik antar sekolah maupun dalam sekolah. Nah, yang keempat di sini yaitu ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini ada topik yang namanya materi komunitas. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang penggerak komunitas, Bapak Ibu juga diarahkan untuk melakukan pelatihan mandiri dengan topik komunitas belajar untuk memahami komunitas belajar, khususnya komunitas yang ada di dalam sekolah. Nah, di sini ada modul-modulnya, modul-modul di dalamnya ada mengenal komunitas belajar, ada membangun, ada memfasilitasi dan sebagainya. Karena memang yang tadi Bapak Ibu, kebutuhan jejaring tadi Bapak Ibu gitu kan, kita dibentuk menjadi seorang guru yang memiliki jejaring yang baik. Nah,
fokus utama jejaring itu kita wadahnya yaitu tentang komunitas belajar ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih komunitas belajar ini wajib ada di dalam sekolah? Karena ya tadi untuk meningkatkan jejaring tadi sehingga kita terbentuknya komunikasi yang baik dengan guru-guru, kita memiliki komunikasi yang baik antar anggota instansi di SMK 1 Cikande gitu ya Bapak Ibu, karena memang komunikasi itu penting Bapak Ibu. Kita memiliki komunikasi yang baik pasti kesananya akan enak gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tidak memiliki komunikasi yang baik pasti ada yang namanya miskomunikasi, pasti ada yang namanya selek-selek dikit ya Bapak Ibu. Makanya di sini kenapa pihak BLPT ini ingin sekali mengajak kita semua untuk memiliki jejaring yang baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kelima yaitu ada seri belajar. Seri belajar ini yaitu tentang pengayaan topik kurikulum merdeka. Nah, di sini seri belajar ini ya Bapak Ibu yang kemarin pernah saya sampaikan di pengimbasan sebelumnya bahwa memang di PMM ada fitur yang namanya seri belajar yang terbaru. Yang keenam yaitu ada video praktik baik komunitas belajar. Nah, di sini seperti pengimbasan kemarin saya bilang PMM itu merupakan teman kita sekarang ya Bapak Ibu. PMM itu sekarang menjadi sangat mendukung seluruh Indonesia karena dengan adanya PMM kita bisa belajar, kita bisa melihat praktik baik dari guru-guru seluruh Indonesia, kita bisa melihat video praktik baik mereka gitu kan. Jadi memang PMM itu keberadaan PMM itu memang sangat penting di zaman sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang keenam yaitu ada paparan materi komunitas belajar. Nah, di sini paparan materi-materi ini ada di dalam PMM di fitur komunitas ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada panduan membuat webinar di komunitas belajar PMM. Nah, mungkin yang sudah menjadi penggerak komunitas mungkin sudah sering ya Bapak Ibu ketika membuat webinar di komunitas itu caranya seperti apa. Nah, ini juga nanti ada di soal Kahoot ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat atau untuk menjadwalkan webinar di dalam fitur komunitas di PMM yang pertama yaitu Bapak Ibu harus login dulu terlebih dahulu biasa ya Bapak Ibu ke situs Merdeka Belajar atau ke situs PMM, lalu masuk ke akun Bapak Ibu, lalu masuk juga ke fitur komunitas, lalu di situ di bawahnya ada yang namanya tombol buat webinar. Nah, nanti ada di situ caranya, judul webinarnya apa, waktunya kapan, narasumbernya apa, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu soal yang akan keluar juga nanti di Kahoot ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi yang kedua ya Bapak Ibu, materi yang kedua dari pengimbasan kelima ini. Jadi intinya pihak BLPT itu ingin mengajak guru-guru yang ada di Indonesia untuk memiliki jejaring yang baik dengan cara membentuk komunitas belajar. Dengan adanya komunitas belajar, kita bisa belajar untuk berkomunikasi, kita bisa belajar untuk berbagi praktik baik, kita bisa belajar untuk memiliki atau melatih public speaking kita gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa belajar untuk bekerja sama dengan sesama guru, kita bisa belajar untuk memberikan kontribusi yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini memang adalah tujuan dari program bergema itu ya Bapak Ibu, yaitu program penggerak atau program bergema belajar bersama dengan penggerak komunitas. Jadi Bapak Ibu, jikalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk membentuk sebuah komunitas belajar, nggak apa-apa, bentuk saja Bapak Ibu, karena itu merupakan alat bantu kita untuk berkolaborasi, alat bantu kita untuk memiliki jejaring yang baik dengan sesama pendidik seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan, bisa lebih dari satu komunitas yang ada di dalam satu instansi.
Jadi satu sekolah itu bisa memiliki lebih dari satu komunitas. Mau itu komunitas antar sekolah ataupun komunitas dalam sekolah. Yang penting kita memiliki tujuan yang jelas, yang penting kita memiliki visi misi yang jelas, gitu kan. Seperti halnya sekarang ya Bapak Ibu, seperti kita ketahui kemarin baru terbentuk komunitas yang ada di dalam sekolah kita, yaitu komunitas guru otomotif nasional yang dinaungi oleh Pak Munir, Pak Heri, dan Pak Asep. Nah itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena mereka fokusnya untuk guru otomotif. Sedangkan kalau komunitas edukator keren atau korek dan komunitas praktisi SMK 1 Cikande memang sama, itu targetnya yaitu umum gitu ya. Tetapi kita memiliki jangkauan yang berbeda. Ketika komunitas edukator keren atau korek itu kita jangkauannya luas antar sekolah, kalau misalkan Kompasi itu dia jangkauannya untuk merangkul teman-teman sejawat yang ada di instansi kita, yaitu di SMK 1 Cikande. Nah, jadi saya luruskan ya Bapak Ibu, boleh membentuk lebih dari satu komunitas di dalam satu sekolah. Saya luruskan karena ini adalah info langsung dari tim PMM dan tim BLPT yang menaungi atau yang membentuk atau yang di balik layar dari PMM ini. Ini adalah info akurat karena ini adalah info dari BLPT-nya langsung di bawah GTK gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, jikalau mau membentuk komunitas, silakan Bapak Ibu, jangan membatasi diri, tapi kita harus membuka diri. Itulah kunci kita ya Bapak Ibu, harus membuka diri untuk hal yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, ini adalah materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga ini sebenarnya bukan materi ya Bapak Ibu, ini cuma informasi saja. Ini cuma informasi saja, informasi penting yang kemarin saya dapatkan di pembekalan kelima. Nah ini. Sudah terlihat Bu Lili? Halo? Saya belum. Udah. Sudah. Oke, sudah terlihat. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah cuma tambahan yang Bapak Ibu untuk topik yang dua itu adalah topik pengimbasannya, tetapi ini adalah ada titipan Bapak Ibu ya, ada titipan dari pihak BLPT atau dari pihak GTK di bawah naungan Kemendikbud. Di sini ada titipan penting, ini informasi penting sekali karena ini adalah informasi terupdate tentang PMM. Mungkin sekolah lain belum tahu ya Bapak Ibu, karena kita harus bersyukur Bapak Ibu, kita adalah mengetahui sekolah yang mengetahui pertama karena ada peserta bergemanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa sekarang fitur PMM itu ada yang namanya surat ketuntasan topik pelatihan mandiri. Mungkin ada yang sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang ketika kita melakukan pelatihan mandiri, karena sekarang validasinya lama sekali ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri, waktunya bisa sampai 2 bulan ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Padahal kan setiap bulan kita harus mengupload RHK, mengupload EKIN segala macam. Jadi di sini pihak BLPT memberikan yang namanya surat ketuntasan topik pelatihan mandiri sebelum sertifikat diterbitkan. Maksudnya apa sih? Jadi di sini ada fitur terbaru ya Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan pelatihan mandiri, kita sudah menyelesaikan pretest, kita sudah mengerjakan modul 1-2 misalkan, dan kita sudah melaksanakan post-test, setelah itu kita sudah mengerjakan aksi nyata gitu kan. Nah itu kan ada rentan waktu untuk divalidasi ya Bapak Ibu ya.
Sambil menunggu validasi itu, di sini ada yang namanya surat keterangan selesai pelatihan mandiri. Nah, surat keterangan selesai pelatihan mandiri ini bisa di-download oleh Bapak Ibu sebagai bukti dukung di dalam aplikasi Ekin atau di pengelolaan kinerja di PMM. Nah, jadi surat keterangan selesai pelatihan mandiri ini adalah surat sebelum terbitnya sertifikat gitu, karena sertifikat pelatihan mandiri itu lama banget, dan ini surat keterangan selesai pelatihan mandiri ini sah gitu ya Bapak Ibu, sah bisa dimasukkan ke dalam RHK Ekin atau RHK di pengelolaan kinerja PMM seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur terbarunya Bapak Ibu, fitur terbaru PMM. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu mungkin sudah dapat ya Bapak Ibu. Kemarin saya dengar Bu Silvi sudah dapat, karena Bu Silvi sudah menyelesaikan aksi nyata topik berapa gitu. Saya tidak memperhatikan kemarin, dan Bu Silvi memang sudah dapat surat keterangan selesai pelatihan mandiri ini. Karena sambil menunggu sertifikat keluar, kita bisa memasukkan surat keterangan ini ke dalam RHK kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak menunggu waktu lama lagi untuk mendapatkan sertifikat. Surat keterangan ini pun berlaku secara resmi untuk dimasukkan ke dalam RHK. Nah, di sini Bapak Ibu, alur surat keterangan selesai topik mandiri. Alurnya yang pertama yaitu di sini Bapak Ibu, surat keterangan selesai topik ini belum tersedia apabila Bapak Ibu belum menyelesaikan post-test. Jadi, syarat yang pertama yaitu Bapak Ibu harus menyelesaikan post-test dulu. Yang kedua, jikalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan post-test, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan surat keterangan selesai topik. Nah, lalu surat keterangan topik ini bisa Bapak Ibu unggah untuk sebagai opsional untuk Bapak Ibu divalidasi dan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini contoh surat keterangannya seperti ini ya Bapak Ibu nih. Yang kecil nih. Nah, di sini ada bacaan surat keterangan selesai topik pelatihan mandiri. Nanti topiknya apa, dan ini sama Bapak Ibu seperti sertifikat ditandatangani langsung oleh Dirjen GTK kita yaitu Profesor Dr. Nunuk Suryani gitu ya Bapak Ibu. Jadi sah ya Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan ini berarti sah gitu, sama saja sebagai pengganti sertifikat. Jikalau sertifikatnya belum terbit, itu bisa dimasukkan ke dalam RHK. Nah, di sini Bapak Ibu gimana sih alur surat keterangan selesai topik mandiri ini? Yang pertama misalkan Bapak Ibu bisa buka topik pelatihan mandiri yang ingin dipelajari, lalu Bapak Ibu di sini sudah menyelesaikan post-test, maka surat keterangannya bisa diunduh. Oh, berarti sampai post-test aja Bapak Ibu, berarti aksi nyatanya coba deh nanti kita tanya Bu Silvi untuk berbagi praktik baik ya Bu Silvi ya. Surat keterangan itu Bu Silvi dapatkan setelah menyelesaikan post-test atau setelah menyelesaikan aksi nyata gitu ya. Halo Bu Silvi? Halo, Ya, Bu Silvi kemarin dapat surat keterangan ini setelah menyelesaikan post-test atau setelah menyelesaikan aksi nyata? setelah post-test Bu. Oke, berarti sebelum aksi nyata dilakukan ya Bu ya? Walaupun kita belum membuat data ya Oke. udah muncul. Oke, nah Bapak Ibu berarti dimudahkan ya Bapak Ibu. Nah, berarti sekarang pihak BLPT itu memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pelatihan mandiri tanpa kita melakukan aksi nyata, tetapi kita sudah memiliki, yang penting kita sudah menyelesaikan post-test, kita sudah dapat surat keterangan selesai topik, dan itu bisa diunggah ke dalam RHK gitu ya Bapak Ibu. Jadi memudahkan Bapak Ibu, memudahkan kita semua untuk belajar di pelatihan mandiri ini gitu. Walaupun kita belum melakukan aksi nyata, tetapi kita sudah memiliki bukti dukung bahwa kita sudah menyelesaikan atau sudah mempelajari topik di pelatihan mandiri. Berarti dimudahkan ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi nggak pusing-pusing Bapak Ibu sekarang. Yang penting ada tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah belajar di pelatihan mandiri.
Nah, di sini Bapak Ibu sama seperti ketika kita mengunduh sertifikat pelatihan mandiri ya Bapak Ibu, untuk mengunduh surat keterangan selesai topik juga sama Bapak Ibu, kita harus melengkapi data terlebih dahulu. Data tersebut yaitu ada nama, ada nomor induk pegawai jikalau sudah punya, dan tuliskan unit kerjanya di mana. Nah, baru Bapak Ibu bisa melengkapinya dan bisa mengunduh surat keterangan selesai topik tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dimudahkan sekarang. Nah, di sini alurnya yang tadi Bapak Ibu isi dulu datanya, lalu baru mohon tunggu lebih dari 1 jam di sini ya untuk surat keterangan Anda diproses. Oh, berarti kalau misalkan Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu di sini surat keterangan selesai topik itu katanya nunggunya lebih dari 1 jam. Katanya kalau kemarin kan kalau sertifikat kan cuma beberapa detik. Mungkin di ini dulu kali divalidasi dulu bener nggak nih sudah mengerjakan post test dan segala macam gitu. Jadi tinggal mengerjakan aksi nyatanya saja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah update terbaru ya Bapak Ibu. Ini update terbaru dari BLPT bahwa kita sudah dimudahkan untuk mempelajari topik di pelatihan mandiri tanpa atau walaupun kita belum melakukan aksi nyata, tetapi kita sudah sudah mendapatkan surat keterangan selesai topik tersebut dan itu bisa diunggah atau diupload di RHK. Tetapi kalau misalkan lebih baiknya sih sampai mendapat sertifikat ya Bapak Ibu, jangan sampai ketika Bapak Ibu lah surat keterangan selesai topiknya diterima ini, maksudnya sah ini gitu kan sebagai bukti dukung. Jangan sampai seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kita sampai mendapatkan sertifikat gitu. Kalau misalkan surat keterangan ini hanya sebagai jikalau sertifikatnya belum keluar-keluar aja gitu kan. Seperti kejadian kemarin kan validasi dari pelatihan mandiri kan lama banget sampai 2 bulan, 3 bulan mungkin karena uh, banyak yang sudah mengerjakan pelatihan mandiri, tetapi validatornya sedikit, mungkin seperti itu. Tapi kita juga tidak tahu dari pusatnya ya, seperti ya Bapak Ibu. Nah, inilah informasi pentingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya tadi kenapa program bergema ini sangat menjadi titik balik untuk pemerintah gitu kan, karena memang program bergema ini merupakan peserta bergema ini merupakan corong informasi utama gitu ya Bapak Ibu, corong informasi utama dari pihak GTK gitu. Mungkin sekolah-sekolah lain mungkin belum tahu, tapi kan kita alhamdulillah menjadi atau mendapatkan informasi pertama gitu ya Bapak Ibu dari pihak BLPT. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada pengimbasan kali ini. Nanti setelah tanya jawab kita seperti biasa ada seru-seruan Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh lagi tentang jejaring dan tentang komunitas belajar dan tentang yang tadi fitur terbaru dari PMM. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilik. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bu Lilik, saya kembalikan ke Bu Lilik. Terima kasih. Terima kasih sekali MSI atas materi yang disampaikan, lebih sekali ya kami baru juga ada ya, lebih sekali. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara jawab persen ya. Ada yang boleh kan? Kayaknya sudah ada. Mereka semua siap. Dari sekarang melakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Pagi. Pagi. Mantap. jaga kesehatan. Iyalah. Yang pertama adalah yang mau luruskan dulu. Ya, siap. Kemarin informasi dari saya habis pelatihan IBBM di apa itulah itu mengatakan bahwa sekolah hanya diizinkan untuk satu belajar. Ya, betul. Jadi nanti
yang benar yang ada. Ya, walaupun sebenarnya berapapun apa komunitas belajar ya sah saja. Nah, itu yang menjadi harapan kami adalah supaya komunitas belajar itu dipan dan dipantau secara langsung gitu ya oleh manajemen kita. Iya, betul. Ya, seperti salah satu sekolah kemarin bahwa dia membutuhkan dari itu bareng-bareng berkumpul kemudian membahas hotel kait dengan sekolah mungkin tentang sekolah dan lain sebagainya kita bahas solusi terbaik seperti apa yang supaya yang tadi kalau sekolah itu warnanya merah jadi hijau atau mungkin warnanya pahit atau ini juga supaya itu menurut hemat saya. Dan menurut hemat pernah saya ngikutin pelatihan webinar itu saya dengan Pak Yoga dulu itu ada yang namanya pojok baca gitu kan. Jadi ada komunitas yang ya menggerombol gitu kan, mungkin di bawah pohon randu atau mungkin di ujung belakang dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah disebut komunitas ngobrol santai, kemudian tidak perlu disediakan teh manis atau tidak perlu, tapi benar-benar membahas tentang apa yang terjadi di sekolah. Itu menurut saya komunitas sekolah berapapun juga, tapi tolong di cross check dengan Pak Dika yang kemarin baru dapat informasi dari pelatihan gitu bahwa komunitas itu dalam satu sekolah itu kan kemarin kita dikasih apos untuk SMA 1 Cikandi punya berapa, tapi tapi yang mana yang monggo juga. Kemudian yang kedua yang tadi informasi itu benar bahwa setelah kita menyelesaikan pelatihan mandiri itu tanpa menunggu waktu langsung ada surat keterangan bertuntasan menyelesaikan COVID untuk nongol, bukan tidak perlu menyelesaikan aksi nyata. Saya sudah melaksanakan di 4 topik, yang satu sudah nongol saya lanjutkan, kemudian yang satu menunggu validasi, yang kedua saya belum membahasnya, dan semua empatnya sudah dapat surat penjelasan COVID. Dan dari pelatihan mandiri itu ternyata saya tingkat dalam pendukung dan teman-teman semua. Ternyata saya sudah merasa bisa, sudah merasa ya tahu lah banyak tentang kurikulum merdeka. Ternyata kenapa misalkan contoh OSP gitu ya, itu ternyata ada topik Ali, kami, terus kakap, dan mahir. Dari keempat topik itu masing-masing ada 7 modul, ada 6 modul dan lain sebagainya. Dan saya sudah nyampe pada yang kedua tahap memahami ada yang ini mudah-mudahan saya bisa bertahan dan tetap diberi semangat gitu kan untuk mengikuti pelatihan mandiri itu, karena ternyata juga banyak sekali hal-hal baru yang selama ini saya sudah merasa tahu ternyata belum gitu. Dan itu juga diperlukan suatu semangat, kesabaran, dan mungkin juga support gitu kan. Walaupun saya sudah berusaha, sudah memberikan effort gitu bagi saya, tapi kalau mungkin dari support dari terutama manajemen yang mungkin malah kita dianggap pelatihan mandiri nggak penting, komunitas belajar tidak penting, sehingga nanti seakan-akan kita itu kerja atau melakukan aktivitas tetapi tidak ada efeknya, tidak ada impactnya kepada sekolah kita. Jadi sekali lagi saya yang sudah merasa tidak dibilang kemarin rombongan jadul, tapi kami tetap masih bisa PMM ini seperti apa sih. Dan kemarin saya juga nyoba dan alhamdulillah ini semua ya berkat Pak Umedi yang ya walaupun junior saya itu dan saya waktu itu Thailand, tapi benar-benar memberikan support pada saya, Pak, jangan putus dan ketika ada kemauan, ada kesempatan, ada semangat, buka aja terus Pak. Tapi kalau nanti sudah mentok, nggak udah ini ya udah kita nyantai saja. Jadi bagaimana saya bagus sekali gitu kan seperti, tapi ada progres. Kita harus mungkin dari waktu tertentu kita duduk bersama, karena antara duduk bersama dengan webinar ini suasana pasti berbeda. Kalau duduk bersama ya paling tidak hal-hal yang tadinya A bisa jadi C dalam ranah yang
terus mencari suatu menyelesaikan suatu masalah dan ikut kemaslahatan bersama gitu. Karena jujur saja gitu kan, dalam hal ini sekolah kita bukan terutama di jurusan mesin ini juga sebenarnya ada masalah yang yang cukup pelik gitu loh. Tapi saya sendiri mau bergerak juga masih bingung gitu, tapi nunggu dari ini juga belum ada ini. Jadi dalam hal ini di jurusan mesin sendiri saat ini dan baik-baik saja, hanya tidak baik-baik saja gitu kan, dalam artian kok ini gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya yang jelas, tapi senantiasa berusaha kan untuk memimpin perkembangan, walaupun mungkin ya tolong di support, tolong digerakkan gitu kan, karena ya saya sendiri kalau mandiri seperti yang teman-teman masih fresh ini, saya sudah ketinggalan, tapi saya berusaha untuk tidak ketinggalan gitu kan, walaupun mungkin pengabdian tinggal 4 tahun lagi ya, saya akan menganggap masih 11 tahun lah, dan tidak ada semangat. Terima kasih, tetap semangat teman-teman semua dalam hal ini adalah sama kayak kita benar-benar melangkah dulu yang langkahnya itu baru, dan tidak ada yang kalau orang Jawa bilang baru sinang, artinya reporting gitu kan, hanya sebagai apa ya, ibaratnya kita mau apa kita bilang itu ada gitu kan, tapi ya biarin aja lah mereka gitu. Kalau kita melihat dari lingkungan kita juga kayaknya juga kadang kita atau saya sendiri kadang nggak usah bilang juga yang lain juga seperti itu, tapi kadang juga bisa singkirkan semua demi intinya adalah demi anak didik, demi anak-anak. Kalau bukan yang lain yang nggak takdirkan, tapi kalau untuk anak-anak itu terima kasih sudah bersedia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak D atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Erniasi, silakan. Oke, terima kasih Pak D. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak D ya. Semangatnya luar biasa sekali, walaupun istilahnya sudah generasi X, tapi semangatnya memang semangat Z ya Bapak Ibu ya. Mantap sekali semangatnya Pak D Kasno ini. Oke, Pak D, sebenarnya kemarin ketika pembekalan kelima itu memang ada satu peserta yang bertanya Pak D kebetulan ya. Katanya boleh nggak sih satu sekolah itu memiliki lebih dari satu komunitas? Dan jawabannya memang boleh. Nah, jadi komunitas itu kan ada komunitas dalam sekolah, ada komunitas antar sekolah. Nah, jadi bagaimana komunitas-komunitas yang ada di dalam satu instansi itu naungannya kemana nih? Naungannya di dalam sekolah apa antar sekolah gitu kan? Kalau mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Dika tersebut yang harus satu komunitas itu adalah komunitas yang dalam sekolahnya, gitu ya. Jadi satu sekolah itu memang harus satu komunitas, tapi dia komunitas yang dalam sekolahnya saja. Contohnya, komunitas yang dalam sekolah di sini adalah Kompasi ya. Kompasi ini adalah komunitas praktisi SMK 1 Cikande yang dinaungi oleh Pak Ade Hidayat, Bu Lilik, dan Bu Apri. Nah, itu adalah komunitas internalnya yang menggandeng atau fokus utama targetnya yaitu teman sejawat di SMK 1 Cikande. Nah, kalau yang komunitas edukator keren atau korek itu adalah komunitas antar sekolah karena kita mengajak sekolah-sekolah lain untuk bergabung, untuk berbagi, untuk belajar bersama gitu kan. Jadi tergantung fungsinya komunitas itu dalam sekolah atau antar sekolah. Nah, ada juga kemarin muncul komunitas guru nasional
apa sih kognitif guru komunitas guru otomotif nasional. Itu juga sama antar sekolah. Tetapi kan target audiens kita berbeda. Ketika kognitif itu target audiensnya yaitu guru-guru otomotif, kalau korek itu kan target audiensnya emang guru umum. Ada yang guru dari SD, SMP, SMA sampai SMK gitu ya. Kalau misalkan kenapa sih korek dan kompasi satu? Mungkin yang dilihat Pak Dika itu kan banyak banget gitu kan. Sebenarnya fungsinya mah berbeda dalam sekolah maupun antar sekolah. Tetapi memang kita sudah berkomitmen dari korek dan kompasi itu memang satu tim gitu. Makanya mungkin dilihatnya kok ngapain sih gitu kan webinarnya sama tapi ada dua nama komunitas gitu. Nah, di sini yang harus diluruskan ya. Di sini yang harus diluruskan bahwa memang untuk mendaftar sebagai penggerak komunitas di PMM itu hanya 3, dibatasi 3 orang. Nah, jadi bagaimana sih kita berkomitmen pertama kali kita berkomitmen gimana nih biar 6 orang ini kita masuk semua nih, kita diakui semua oleh PMM gitu kan. Makanya kita membagi 6 orang ini menjadi 2 komunitas, tetapi untuk fungsinya berbeda antar sekolah dan dalam sekolah, tetapi kita saling bergandengan gitu. Kalau ada korek pasti ada kompasi, kalau ada kompasi pasti ada korek gitu. Tetapi fungsi kita berbeda, yaitu target audiensnya berbeda gitu. Makanya kalau fungsinya dari Kompas itu mengajak teman-teman sejawat, kalau kita yang korek lebih ke eksternalnya, mengajak sekolah lain gitu. Dan adapun tadi memang ide bagus sekali ya dari Pak D tadi, bagaimana sih kalau kita menyisakan 1 hari gitu untuk yuk kita kumpul, yuk kita diskusi yuk apa sih yang harus kita perbaiki dari sekolah kita misalkan menurut rapot pendidikan kita dan sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak siapa tadi namanya yang praktik baik? Oleh Bapak yang tadi, yang praktik baik tadi, Pak Farudin ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Farudin tadi. Pak Farudin juga sama, beliau mengajak teman sejawatnya untuk 1 hari gitu kan, untuk 1 hari yuk membicarakan apa sih yang harus kita perbaiki di dalam sekolah kita nih gitu. Itu kan indah banget ya Bapak Ibu ya. Makanya Pak Farudin tadi memberikan praktik baik tentang jejaring tadi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan guru-guru teman sejawat sehingga tidak ada miskomunikasi. Bagaimana kita merangkul, bagaimana kita memberikan kontribusi satu sama lain dengan apa yang kita bisa berikan gitu kan indah banget ya Bapak Ibu ya jikalau satu instansi itu kita bisa bergabung, kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang lebih bagus lagi. Saya setuju sih apa yang dikatakan oleh Pak D tadi, harusnya ada intinya ada tangan gitu ya untuk ke pihak manajemen untuk memfasilitasi hal tersebut karena memang tujuan dari bergema itu memang ini kita itu dituntut untuk yuk bareng-bareng saling berkolaborasi itu loh. Kita itu tidak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa berjalan sendiri, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan teman untuk bersama-sama gitu. Jadi inilah program bergema itu tujuannya ini, kita itu pengen merangkul satu instansi ini. Makanya pengimbasan ini kenapa harus dilakukan di dalam instansi satu sekolah, yaitu untuk mengajak yuk bareng-bareng gitu. Indah sekali ya Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada yang namanya egois, tidak ada yang namanya saling iri gitu kan di antara kita, tetapi kita saling berpegang tangan. Seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Rio atau dari tim penggerak yang lain mungkin dari Bu Lilik sendiri atau dari Bu Silvi atau dari Pak Ade, dari Pak Asep mungkin, dari Pak Munir atau Pak Heri. Silakan. Kita saling berbagi di sini. Karena memang tujuannya ya kita memang bareng-bareng gitu. Silakan Bu Lilik, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Eni atas tanggapan yang diberikan. Demikian tanggapan dari Bu Eni. Pak De, Kasmo, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup?
Ya, ya, baik. Baik, kalau gitu, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Raise hand, silakan. Kalau ada yang mau sharing-sharing, boleh. Pak Rio, Pak Rio dulu ya. Pak Rio, silakan, Pak Rio. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Halo. Lalu ya sedikit tadi bagus banget tuh pertanyaannya. Tapi masalah kalau belajar yang ada di sini dan jelas untuk melihat belajar di Kande cuma satu di komunitas visi MPN 1 Cikande atau disingkat si hidup hari di Hidayat dan Guru Api. Untuk yang di luar kita alhamdulillah korek ya komunitas korek yang di saya terus PMI dan nah yang baru positif ya, itu ada menit buahnya terus aset dan lagi pasarnya itu Pak Eri Purnomo. Jadi sebenarnya waktu kemarin saya mau meluruskan itu ya waktu Pak Dika itu mengatakan masalah tentang SDM. Masih dikasih kesempatan kan diajar. Karena kita dari awal udah menggandeng dari sekolah yang dari kan ya sayangnya kenapa yang dikirim itu malah bukan orang yang mendirikan atau yang mau belajar ya salah satu ini pilih atau yang lainnya kenapa malah dibuat dari itu dan timbang dari manajemen tahu ya mungkin ada hal apa gitu ya hanya mau nelusuri ini harusnya sejauh ini kok dari beberapa minimal kan mengetahui ini apa sebelum mendirikan kelompok belajar kita memang ya dalam artian itu ini satu ya enggak ya lumayan dalam artian enggak sembarangan lah kita ada masuk di PMN pelajaran saya itu kita bisa ya tapi juga secara umum itu yang lebih saya itu jadi sama kalau misalnya juga pada kita mana bisa ya tidak masalah dan mana intinya untuk komunitas yang ada di Kande kita pengennya malah nanti setiap bulan ada jadi karena selamat dan kurikulum masa pendidikan dan dapat sertifikat ya jadi ya walaupun jadul tapi mampu kita siap untuk ya paling nanti dengan paling happy siapa lagi ya satu lagi komunitas mesin aja bikin yang unik aja namanya jadi nggak ada masalah ya, kita banyak ini ya ya kita bersatu tujuan pada dasarnya satu tujuan ya itu biar ya jadi kita terus dipegang guru ya lebih kreatif lagi ya karena semakin banyak ya kita atau nanti mungkin agama juga punya kita IPA punya kita atau yang lain kita akan warna ya warna-warni itu aja dari saya untuk selanjutnya saya serahkan ke terima kasih
Baik, terima kasih Pak Rio. Ya, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin silakan Bapak Ibu. Bu Silvi jadi enggak? Saya mau nanya Di menambahkan. oh, baik. Oke, silakan Bu Silvi. Boleh ya, boleh. Iya. Untuk yang sudah keterangan dan menyelesaikan topik itu, maka itu bisa untuk pengumpulan kompetensi yang berkaitan itu tuh di poin LHK yang itu masih meningkatnya atau oleh peran sebagai pelatihan sendiri yang itu kan. Iya betul. Iya pas yang ada kata-kata pelatihan mandiri aja. Untuk kedua. Iya. Udah. Oh gitu aja. Oke. Nah jadi Bapak Ibu memang benar ya. Tadi kata Pak Rio, kalau misalkan mau ada yang membentuk komunitas lagi silakan Bapak Ibu. Karena memang tujuan kita membentuk komunitas itu kan ujung-ujungnya kita itu ingin memfasilitasi murid ya Bapak Ibu. Ingin memfasilitasi anak murid kita gitu kan. Bagaimana kita belajar bersama sesama guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang lebih baik ini pembelajaran untuk siapa? Ya goal akhirnya kan untuk siswa lagi gitu kan. Kita ini belajar bersama segala membentuk komunitas ya ujung-ujungnya untuk siswa gitu, untuk memfasilitasi anak murid gitu, bukan kita untuk mencari kepentingan atau mencari kepentingan sendiri atau mencari keuntungan sendiri bukan ya Bapak Ibu, tetapi kita membentuk komunitas ya itu ujung-ujungnya untuk supaya anak didik kita terfasilitasi dengan baik oleh kita sendiri karena sesuai dengan zaman semakin ke sini kan teknologi semakin berkembang. Jadi kita butuh sosok, butuh teman untuk saling belajar gitu. Nah, itulah intinya seperti itu. Dan memang tadi untuk surat keterangan memang Bu Silvi ya di RHK-nya yaitu yang pelatihan mandiri peserta. Seperti itu Bu Lilik. Kalau misalkan tidak ada lagi yang bertanya, boleh kita main Kahoot, Bu. Kayaknya yang lain udah ini. Oke, ada yang ini lagi. Oke, Bapak Ibu izin kita main Kahoot ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu dibuka dulu Kahoot-nya. Kita akan bermain Kahoot. Saya share screen terlebih dahulu sebentar. Sudah terlihat Bu Lilik? Sudah Bu. Oke Bapak Ibu silakan dibuka Kahoot-nya, silakan masukkan pin gamenya. Sebentar, kita masih loading ya Bapak Ibu. Sebentar, masih loading. Mana ya? Nggak bisa cuy. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu masuk ke web Kahoot, silakan masukkan game pinnya 5690004. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menyimak dari awal ada satu bocoran soalnya tadi ya Bu Lilik ya. Silakan masukkan dengan kode pinnya 5690004. Sudah ada yang masuk satu orang? Jun. Aduh, nama samaran semua ini Bu Lilik. Ada AI, siapa itu? Pak Ijo, kira-kira ada Pak Ijo nggak ini Bulik? Kira-kira ada Pak Ijo nggak ini ya Bulik? Ada Lau nggak ini ya Bulik? Oh gitu, ganti nama kayaknya ya Bulik. Oke, John. Oke, ada John, ada AI, ada Chun. Ayo Bapak Ibu bergabung di Kahoot, kita seru-seruan dulu malam ini sebelum kita beristirahat ya Bu Lilik ya. Karena besok kita upacara hari Senin ya.
Ayo Bapak Ibu, baru 3 orang. Oke, Goks. Siapa ini ya, boleh? Ayo. Yo, box. Goks, gokil kali. Oke, no name. Aduh, gimana mau dikasih hadiah ini, namanya nggak jelas. Oke, baru ada 5 orang yang bergabung ini, Bulik. Ada no name, ada Goks, ada John, ada AI, ada John. Ini moderatornya gabung nggak ini? Bu Lilik boleh ikut gabung, Bu Lilik silakan. Udah. Oh, udah homestay. Boleh. Lilik, Bu Lilik. 9. Oke, ada licin dong. Siapa itu? Ada licin dong, hah? Tapi mirip siapa ini yang licin dong, Bu? Oke, ada baru 7 orang yang bergabung ya. Kita nunggu sampai berapa menit lagi, Bulik? Nanti kita akan mulai, Bulik. Ada 29 dan ada 5 saja. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. 7 orang nggak apa-apa. Kita mulai, siap? Oke, waktu sudah menunjukkan 20.50. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya klik start. Oke, judulnya pengimbasan 5 bergema. Siap-siap, Bapak Ibu. Soal yang pertama. Hari Guru Nasional tahun ini jatuh pada hari apa, Bapak Ibu? Silakan. Senin, Jumat, Selasa, atau Kamis? Buru-buru nyari, kayaknya buru-buru nyari kalender ini. Buru-buru nyari kalender ya, Bulik ya. Asal aja lah. Kok asal? Oke, jawabannya yaitu Senin. Jatuh pada tanggal berapa, Bulik, hari Guru? Bulik, hari Guru tanggal berapa, Bulik? Ah, cuma oke, 25 November. Oke, good job. Next. Cuneng kayaknya ini ya. Next, kita beralih ke pertanyaan kedua. Komunitas belajar dalam sekolah wajib mendaftar di PMM. Betul atau salah? Ingat di sini Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah. Tadi ada dalam sekolah, ada antar sekolah. Wajib mendaftar atau tidak di PMM? Di sini pernyataannya komunitas belajar. Oke, jawabannya false. Nah, kenapa sih false, Bu? Karena kalau dalam sekolah itu tadi saya bilang tidak diwajibkan untuk mendaftar di PMM, karena kalau komunitas dalam sekolah itu ya mereka cuma merangkul instansi setempat saja, itu tidak wajib untuk mendaftar. Tetapi kalau komunitas yang antar sekolah itu wajib mendaftar karena untuk berbagi praktik baik dengan sekolah lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. AI yang pertanyaan yang ketiga. Saat ini ada 3 submenu pada fitur atau menu komunitas, kecuali apa? Untuk Anda, komunitas, narasumber, atau webinar. Nah, kalau di PMM kan ada menu komunitas tuh. Di dalam menu komunitas itu ada apa? Kecuali ini ya Bapak Ibu, kecuali. Oke, good job. Betul semua, narasumber. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mantap, AI siapa ini ya? AI. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan pada fitur komunitas kecuali menjadwalkan kegiatan webinar, menautkan sosial media, mendokumentasikan kegiatan luring, atau menuliskan deskripsi komunitas. Silakan. Kecuali ya Bapak Ibu. Oke, jawaban yang benar yaitu mendokumentasikan kegiatan luring ya. Kecuali ya Bapak Ibu. Next.
Wih, menyala ini yang AI siapa ini? Oke, pertanyaan selanjutnya. Urutkan atau urutan ya, urutan langkah awal untuk membuat webinar pada fitur komunitas, yaitu tadi udah di-spill ya di pertama tadi. Langkah awalnya ngapain? Login PMM atau tekan tombol buat webinar atau pilih lihat komunitas atau isi deskripsi. Silahkan. Oke, betul sekali. Yang pertama login dulu ya. Kita nggak bakalan nemu fitur komunitas kalau kita nggak login PMM dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Pertanyaan yang keenam. Berikut adalah hal-hal yang benar terkait webinar komunitas belajar kecuali lagi ya, mengagendakan webinar paling lambat sebelum 3 dikali 24 jam webinar berlangsung. Webinar hanya dapat dilakukan menggunakan Jimit atau Zoom. Webinar hendaknya memiliki narasumber untuk berbagi praktik baik atau webinar boleh rekaman dan dapat berbayar. Oke, good job, semuanya betul. Mantap sekali Bapak Ibu nih. Walaupun sudah malam tetapi semangatnya masih membara ya Bapak Ibu. Ya, jawaban yang benar webinar boleh rekaman dan dapat berbayar itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Yang tidak benar ya Bapak Ibu. Next. Siapa ini? Udeh Cuneng. Next. Pertanyaan yang ketujuh. Fokus komunitas belajar hanya pada peningkatan hasil belajar murid. Benar atau salah? Ini ada materinya di pengimbasan ke-3 atau ke-4 kemarin ya. Benar atau salah? Silahkan. Teng dong. Oke, good job. Ada satu orang yang menjawab salah. Nah, jadi fokus komunitas belajar itu tidak hanya peningkatan hasil belajar murid ya Bapak Ibu, tetapi ada dua. Peningkatan hasil belajar murid dan peningkatan kualitas GTK ya. Jadi bukan hanya kita murid saja yang kita fokuskan, tetapi guru atau rekan sejawat juga kita berikan fokus untuk belajar bersama. Oke, siapa ini yang pertama? Jun menyala. Oke, good job. Next, selanjutnya pertanyaan ke-8. Informasi terkait pengisian instrumen refleksi komunitas belajar melalui tautan apa? Tadi saya jelaskan nggak ini ya? Ada s.id, info instrumen kombel. Jawabannya info instrumen. Oke, jawabannya yang orange Bapak Ibu. Yang info instrumen kombel. Ya Bapak Ibu ya, pengisian instrumen ya. Oke, next. Padahal udah saya bisikin tadi jawabannya ya, Bu Lilik ya. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Berikut adalah 3 hal keterampilan efektif dari Pak Oji. Nah, Pak Oji itu yang tadi ya Pak Bu ya. Pak Parudin tadi, itu panggilannya Pak Oji. Menguasai bahasa tubuh tadi ada enggak? Coba diingat-ingat. Ada penyamaan persepsi, ada berbicara dengan jelas dan persuasif, atau lebih banyak berbicara. Kecuali Bapak Ibu. Teng dong. Oke, good job. Kecuali ini saya salah klik kayaknya ya. Bonus. Kayaknya salah klik saya Bapak Ibu, harusnya yang hijau ini isinya. Maaf ya Bapak Ibu ya, namanya juga manusia ya Bapak Ibu. Kayaknya saya salah klik kunci jawabannya, harusnya jawaban yang benar itu yang lebih banyak berbicara. Tidak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, salah klik ini jawabannya. Oke, kita lihat podiumnya Bapak Ibu. Siapa yang pertama ya Bapak Ibu? Ting Nong licin dong. Ting Nong. Yang kedua siapa? AI. Oke, yang kedua siapa nih ya? Yang pertama kita lihat Bu Delik. Neng nong cun. Mantap. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk ketiga pemenang hari ini Bapak Ibu. Cie, kita goyang-goyang dulu Bapak Ibu, menikmati weekend yang sebentar lagi berakhir Bapak Ibu, karena besok kita harus sekolah. Kita goyang-goyang dulu Bapak Ibu.
Oke, ini adalah hasil dari permainan Kahoot kita ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat kepada yang pertama yaitu Ibu Chun. Yang kedua Ibu atau Bapak ini ya? Kayaknya Ibu deh. Yang ketiga Ibu atau Bapak ini Bu Lilik? Licin dong, saya nggak tahu. Oh, Bu Aya, boleh. Kalau licin dong siapa sih? Coba siapa biasa tebak, Bapak Ibu? Licin dong itu siapa ya? Silahkan. Oke, terima kasih Bu Silvi. Tunggu kejutan dari saya untuk yang pemenang pertama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah membersamai di pengimbasan kelima ini. Oke, terima kasih setelah membersamai di pengimbasan kelima ini berarti ada satu pengimbasan lagi yang tersisa Bapak Ibu karena program bergema ini sampai 6 kali pengimbasan Bu Lilik. Jadi nanti tanggal 1 Oktober saya akan mengikuti pembekalan ke-6 atau pembekalan terakhir di program bergema. Mungkin di awal Oktober kita akan bertemu lagi di pengimbasan ke-6 sekaligus pengimbasan terakhir di program bergema. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ada di sini akan menjadi penerus peserta bergema selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Penerus corong informasi dari BLPT ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Gitu. Karena semakin banyak peserta bergema berarti semakin banyak info-info akurat, info-info terupdate yang bisa kita dapatkan. Oke, Bu Lilik, saya serahkan kembali ke Bu Lilik. Silakan. Sampailah kita pada penghujung acara ya Bapak Ibu. Itu penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salah undur diri ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat Bapak Ibu sampai bertemu di pengimbasan terakhir. Saya izin tutup. Assalamualaikum.